bayangan yang dipenuhi intrik dan keserakahan. Ada misi yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang siap mempertaruhkan segalanya. Rilis pada 28 Juni 1978. The Wild Geese membawa kita ke dalam kisah sekelompok tentara bayaran dengan keberanian, persahabatan, dan pengkhianatan melakukan misi penyelamatan seorang pemimpin Afrika yang dikhianati, sekaligus perjuangan untuk bertahan hidup dalam medan yang penuh bahaya. Bersama sutradara Andrew McLaglen dan bintang utama Richard Burton, Roger Moore, Richard Harris. Siapkan diri Anda untuk sebuah petualangan yang memacu adrenalin, menggetarkan, dan penuh emosi. Kisah ini dibuka dengan kedatangan Kolonel Alan Faulkner, seorang tentara bayaran asal Inggris yang sudah berusia paruh baya dan merupakan mantan perwira Angkatan Darat Kerajaan Inggris. Faulkner tiba di London setelah melakukan perjalanan dari Swiss untuk bertemu dengan Sir Edward Matterson, seorang bankir pedagang kaya yang kejam. Pertemuan mereka berlangsung di rumah mewah Sir Edward di London Barat, dan Faulkner diajak untuk membicarakan sebuah misi berbahaya. It was a disastrous failure. It wasn't my failure. Sir Edward menawarkan sebuah operasi penyelamatan yang sangat berisiko, menyelamatkan Julius Limbani, mantan pemimpin dari sebuah negara fiktif di Afrika Tengah bernama Zimbalia. Limbani dipenjara oleh seorang diktator militer yang menggulingkannya, dan ia dijadwalkan untuk dibunuh. Rakyat Limbani percaya bahwa ia sudah meninggal, tetapi kenyataannya ia ditahan di penjara yang terpencil, dijaga oleh pasukan militer Afrika yang sangat ganas yang dikenal sebagai Simbas di bawah pimpinan Jenderal Endova. Faulkner menyetujui misi ini secara sementara dan segera mulai merekrut para perwiranya yang semuanya pernah bekerja sama dengannya di berbagai operasi militer di Afrika. Rekrutan pertamanya adalah Letnan Shaun Finn, mantan pilot Angkatan Udara Kerajaan Inggris yang sekarang bekerja sebagai penyelundup mata uang. Namun, ketika ia menyadari bahwa ia sebenarnya terlibat dalam perdagangan narkoba, Finn membunuh bos mafia narkoba tersebut dan akibatnya ia menjadi target pembunuhan. Berkat campur tangan Sir Edward, kontrak kematian itu dicabut tepat waktu. Selanjutnya, Faulkner merekrut Letnan Peter Coetzee, seorang tentara bayaran asal Afrika Selatan yang hanya ingin kembali ke tanah airnya dan membeli sebuah peternakan. Namun, kondisi keuangannya yang sangat buruk membuatnya terpaksa ikut dalam misi ini. Kapten Raffer Genders, seorang perencana misi yang sangat berpengalaman, juga bergabung. Meskipun awalnya menolak karena ingin menghabiskan waktu Natal bersama anaknya, Emil, Faulkner berhasil meyakinkan Genders untuk ikut dalam misi sebagai taktisian. Faulkner juga meminta pensiunan Sersan Mayor Resimen Sandy Young untuk melatih para prajurit dan membantu dalam perekrutan. Meskipun sangat bersemangat, istri Sandy tidak menyetujui keputusannya. Dengan persetujuan diam-diam dari pemerintah Inggris, 50 tentara bayaran dipindahkan ke lokasi rahasia di Afrika, diperlengkapi dan dilatih secara kejam oleh Sandy Young. Sehari sebelum misi dimulai, Genders meminta janji dari Faulkner menjaga anaknya, Emil, jika Genders tewas dalam misi. Faulkner dengan berat hati setuju. Pada hari Natal, kelompok tentara bayaran yang berjumlah 50 orang diterjunkan ke dekat penjara Zembala, di mana Julius Limbani ditahan. Letnan Coetzee menggunakan busur silang dengan anak panah yang dilapisi sianida untuk membunuh penjaga penjara secara diam-diam, sementara pasukan lainnya membunuh penjaga lain dengan gas sianida. Mereka berhasil menyelamatkan Limbani, meskipun ia dalam kondisi sangat lemah dan terluka parah oleh tembakan dalam pertempuran. Semua pasukan Simbas serta seorang perwira Kuba tewas dalam pertempuran tersebut. Setelah merebut beberapa kendaraan militer, mereka menuju ke lapangan terbang kecil untuk menunggu pesawat jemputan mereka.
any embassies you need. That's your job. Do it. Pada saat yang sama, Matterson dan para pendukungnya mencapai kesepakatan dengan pemerintah Zambalia terkait konsesi pertambangan tembaga yang sangat bernilai. Akibatnya, pesawat yang seharusnya menjemput mereka dibatalkan pada saat-saat terakhir, meninggalkan para tentara bayaran terdampar di wilayah musuh. Kini, mereka terpaksa harus berjuang untuk bertahan hidup dan melawan tentara Simbas yang terus mengejar mereka. Di titik inilah terungkap bahwa pasukan Simbas dilatih dan dipimpin oleh perwira Kuba, Soviet, dan Jerman Timur yang memerintahkan mereka untuk menghabisi semua tentara bayaran asing. Saat mereka mendekati jembatan kayu tua, mereka diserang oleh pesawat tempur Simbas yang menjatuhkan napalm. Jembatan tersebut runtuh, dan sebuah kendaraan yang mengangkut Limbani, Koetsi, serta Arthur Whitty, seorang petugas medis, tertinggal di sisi utara sungai. Tentara bayaran terpecah menjadi dua kelompok. Mereka terus berjuang untuk mencapai desa asal Limbani, tempat mereka berharap bisa membangkitkan perlawanan rakyat. Namun, sebagian besar pemberontak yang mereka temui terlalu lemah dan kurang terlatih untuk melakukan perlawanan. Koetsi akhirnya tewas saat menyelamatkan Limbani dari penyergapan Simbas. Arthur Whitty juga terbunuh saat berusaha mempertahankan diri dari serangan Simbas yang bersenjata parang. Meskipun demikian, Faulkner dan sisa pasukan akhirnya bersatu kembali di desa Limbani. Also, di lapangan terbang tua, mereka bersiap untuk pertempuran terakhir melawan pasukan Simbas yang jumlahnya sangat banyak. Mereka berhasil menembak puluhan tentara Simbas sambil berusaha membawa Limbani yang terluka ke pesawat tua Douglas C-47 Skytrain yang ada di landasan pacu. Namun banyak dari mereka yang gugur dalam pertempuran sengit tersebut, termasuk Esposito, seorang tentara muda. Sandy yang juga tewas saat berusaha naik ke pesawat bersama Faulkner. Saat pesawat bersiap untuk lepas landas, Finn terluka di kakinya tetapi berhasil menerbangkan pesawat. Sebagian besar tentara bayaran yang tersisa berhasil naik ke pesawat, tetapi Janders terluka parah dan tidak bisa naik ke pesawat yang sudah bergerak. Dengan pasukan Simbas yang semakin mendekat, Janders memohon kepada Faulkner untuk menembaknya agar ia tidak ditangkap. Dengan berat hati, Faulkner akhirnya menembak temannya tersebut, sementara Janders memanggil nama anaknya, Emil, sebelum tewas. Pesawat akhirnya berhasil lepas landas dengan hanya 13 orang dari 50 prajurit awal yang masih hidup, termasuk Limbani yang terluka parah. Meskipun awalnya ditolak izin mendarat di Rhodesia, mereka akhirnya diizinkan mendarat setelah memberikan bukti bahwa Limbani ada di dalam pesawat. Namun, setelah mendarat, Limbani akhirnya meninggal karena lukanya, membuat Faulkner merasa bahwa misi mereka sia-sia. Yes, what is it, Andrew? You're a very bad conversationalist. Oh, please forgive me. I've had a rather... 3 bulan kemudian, Faulkner kembali ke London dan menyusup ke rumah Sir Edward. Dengan pistol di tangan, Faulkner memaksa Sir Edward untuk membuka berangkasnya dan mengambil setengah dari pembayaran yang dijanjikan. Setelah itu, Faulkner membunuh Sir Edward dan melarikan diri bersama Finn. Akhirnya, Faulkner memenuhi janjinya kepada Janders dengan mengunjungi anaknya, Emil, di asrama sekolah. Faulkner menawarkan diri untuk menceritakan tentang pengorbanan ayah Emil, dan film pun berakhir.
Saat peluru terakhir ditembakkan dan medan perang sunyi, The Wild Geese meninggalkan kita dengan refleksi tentang keberanian, loyalitas, dan harga pengkhianatan. Para tentara bayaran ini mungkin berjuang demi uang, tetapi yang mereka temukan di medan perang adalah makna sejati dari pengorbanan dan persahabatan. Jangan lupa like, share, subscribe, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan film jadul lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya, salam sehat dan bahagia selalu, bye.